Banyak dari kita yang pasti mengetahui tentang Edi Tangsil, seorang koruptor nomor satu pada masanya. Namun setelah kabur dari LP Cipinang pada tahun 1996, Edi Tangsil hingga saat ini tidak berhasil ditangkap kembali. Edi Tangsil sudah terbukti merugikan negara sebesar 565 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah saat itu. Mantan juragan becak ini bahkan disemati dengan gelar sensasional tapi memalukan, yakni koruptor legendaris Indonesia. Dia kabur bukan ketika hendak diperiksa atau diadili, melainkan setelah berada di dalam tahanan. Ia bukanlah seorang pejabat negara seperti koruptor pada umumnya. Namun dia telah merugikan negara, sehingga pemerintah menangkapnya karena terbukti bersalah. Dia adalah koruptor Indonesia yang berhasil melarikan diri dari penjara Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Dia kabur saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs saat itu, yang didapatnya melalui kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Tidak banyak catatan soal masa lalu Edi Tangsil. Menurut Santia Utama dalam toko etnis Tionghoa di Indonesia, Edi Tangsil lahir pada 1948 di Makassar. Pada paspornya tertulis nama Tan Edi Tangsil alias Tan Tu Puan. Kelahiran Ujung Pandang 2 Februari 1934. Tapi semua koran mengutip Edi Tangsil terlahir Tan Tu Hong 2 Februari 1953. Pada tahun 1970, ia mempunyai perusahaan becak. Lalu sesudah becak dilarang, ia menjadi agen motor Kawasaki namun tidak bisa bersaing dengan Yamaha dan Honda. Kemudian pada tahun 1980-an, Edi terlibat usaha perakitan sepeda motor di Tambun, Bekasi. Namun usahanya adalah Tunas Bekasi Motor Company. Perusahaan itu bergerak di bidang perakitan sepeda motor, pinter, dan bajai. Belakangan pabrik yang di Tambun dimiliki Salim Group yang saat itu memiliki BCA. Binter sendiri adalah singkatan dari Bintang Terang, Subronto Laras, meretas dunia otomotif Indonesia. Selain bisnis motor, Edi Tangsil juga memiliki bisnis bir pada tahun 1983. Dia mendirikan PT Rimba Subur Sejahtera yang produksi bag bir yang disebut bir kunci di Indonesia. Partnernya adalah pensiunan jenderal bernama Kusno Azan Jain. Bir itu tidak dijual di Indonesia. Produksinya bir itu dikirimkan ke Fujian, Tiongkok. Bisnis bir itu berhasil menambah pundi-pundi uang Edi Tangsil. Saking kuatnya pengaruh bir miliknya itu, ia bahkan sampai disebut Bapak Bir Fujian. Edi Tangsil kemudian membangun PT Golden Key Group, perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia. Perusahaan itu pun mengajukan kredit ke Bank Pembangunan Indonesia, dalam kurung Bapindo. Karena bisnis terlihat menjanjikan, akhirnya kredit itu disetujui. Kredit yang dimulai diberikan pada tahun 1991 dengan cara ilegal itu telah membengkak sampai 1,5 triliun pada tahun 1994. Dalam memperoleh kredit ini, Edi Tangsil sempat memanfaatkan KTP atau surat sakti yang ditulis Sudomo.
Kesbetes dalam buku pengantar etika bisnis. Kasus Edi Tangsil kemudian mulai bergulir sejak awal Februari 1994. Ahmad Arnold Baramuli, anggota Komisi DPR RI, dengan mempertanyakan soal pinjaman Edi Tangsil di bank. Pemerintah yang macet. Baramuli mengatakan ada yang salah dalam prosedur penyaluran kredit itu. Edi Tangsil saat itu berhasil memperoleh kredit di ratusan juta dolar Amerika dari Bapindo. Beni Setiono Tionghoa dalam pusaran politik. Pengadilan Negeri Jakarta pun akhirnya menjatuhkan vonis bersalah dan menghukum kepada Edi Tangsil dengan hukuman 20 tahun penjara, denda 30 juta serta membayar uang pengganti 500 miliar. Ia juga dihukum membayar kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Edi Tangsil kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Selama 1,5 tahun berada dalam kurungan. Edi Tangsil berada kali keluar dari LP Cipinang. Setelah 4 kali keluar penjara, dalam izin keluar yang kelima pada 4 Mei 1996, Edi Tangsil berhasil kabur. Setelah beberapa waktu lamanya mendekam di LP Cipinang, ia akhirnya melarikan diri bersama keluarganya. Dikatakan Edi menyiapkan sebuah mobil Suzuki Carry untuk menyelundupkan keluar dari penjara. Kaburnya Edi Tangsil juga diduga lantaran adanya kerjasama dengan para penjaga pintu LP Cipinang yang tak memeriksa mobil Carry tersebut saat keluar dari LP Cipinang. Para penjaga pintu tak memeriksa mobil tersebut karena mempercayai komandan jaga bawah mobil tersebut aman dan tak perlu diperiksa. Dugaan ini membuat sekitar 20-an petugas penjara Cipinang diperiksa atas dasar kecurigaan telah membantu Edi Tangsil melarikan diri. Setelah kaburnya Edi, kepala LP Cipinang kemudian dibebas-tugaskan. Edi Tangsil dan keluarga kemudian berpindah-pindah negara untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum Indonesia yang semakin kalap untuk menangkapnya. Pada 1999, sebuah lembaga swadaya masyarakat dalam kurung LSM, pengawas anti korupsi Gempita, memberitakan bahwa Edi Tangsil tengah menjalankan bisnis pabrik air di bawah lisensi perusahaan bir Jerman, Beck's Beer Company di kota Puntian, Cina. Keputusan untuk kembali melanjutkan pencarian koruptor nomor 1 di Indonesia saat itu didasari adanya bukti dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa Edi Tangsil telah melakukan transfer sejumlah uang ke Indonesia 1 tahun sebelumnya. Pada akhir 2013, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa keberadaan Edi Tangsil sudah dilacak di Cina sejak 2011 dan kemudian mengajukan pemerintahan ekstradisi kepada pemerintahan Cina. Tim Pemburu Koruptor dalam kurung TPK, sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, dan Polri telah menyatakan akan segera memburu Edi Tangsil. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai ekstradisi dan penangkapan yang dilakukan oleh TPK. Itulah kisah hilangnya koruptor nomor 1 di Indonesia yang hilang sampai sekarang. Kasus pelarian Edi turut mengungkap betapa lemahnya integritas aparat pemerintah ketika berhadapan dengan koruptor. Walaupun telah 26 tahun berlalu, buronan nomor 1 tersebut masih dapat menghirup udara bebas. Padahal kerugian negara senilai 565 juta US dollar. Jika dikonfirmasikan, saat ini bisa mencapai 8 triliun rupiah.
Bahkan aparat yang masih bisa disuap membuat negara kita seakan kebal hukum bagi orang-orang kaya. Hukum layaknya pisau yang tajam ke bawah mencekik rakyat miskin, sedangkan yang kaya dapat dengan mudahnya bermain dengan hukum. Dari kisah kaburnya Edi Tangsil juga menjadi citra buruk bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap tersangka korupsi seakan menjadi citra buruk bangsa ini.